Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kesempatan ini membahas terkait tentang nahwu shorof yang kemarin memang sudah pernah mempelajari tentang teori atau kaidah nahwu dan shorof. Jadi kaidah nahwu tentu aturan dalam tata bahasa Arab itu mengatur hubungan antar kata. Dan untuk shorof sendiri hubungan yang mengatur perubahan suatu kata. Jadi disimpulkan bahwa nahwu dan shorof ini, ilmu dan shorof adalah, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata, sedangkan ilmu shorof ilmu yang mempelajari perubahan bentuk suatu kata. Nah, kita akan coba juga menambahkan pemahaman terkait tentang kata. Kata kalau disusun itu jadi satu kalimat. Nah, jadi kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata. Dan kalimat dalam bahasa Arab atau kalimat ya, ini terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fiil, yang ketiga kalimat huruf. Nah, tiga-tiganya dapat diketahui dengan 2 cara. Yang pertama, tahu artinya. Yang kedua, tahu cirinya. Nah, kalimat tadi terbagi 3, 1 isim, 2 fiil, 3 huruf. Kalau diketahui artinya, isim yang pertama adalah menunjukkan kata benda atau kata sifat. Kalau artinya ya tadi menunjukkan kata benda atau kata sifat. Kalau cirinya kalimat isim adalah yang pertama alif lam, dimasukin alif lam, kemudian dimasukin huruf sumpah ya, huruf sumpah. Kemudian ya tentu huruf sumpah di sini dengan lafaz Allah wallahi billahi tallahi. Kemudian dimasukin tanwin fathah, tanwin kasroh atau tanwin domah. Kemudian dimasukin juga mamimu di depan, mamimu di depan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah dimasukin juga huruf jar, huruf yang mengkasrohkan. Apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam. Nah, itu huruf-huruf yang mengkasrohkan. Itu cirinya isim. Kemudian yang kedua, fiil itu diketahui dengan cara tahu artinya, berarti menunjukkan kata kerja. Nah, fiil sendiri tentu cirinya, ciri kalimat fiil tentu kalau tadi artinya menunjukkan kata kerja, cirinya adalah dimasukin qad atau laqad ya. Nah, kemudian dimasukin juga sin, kemudian dimasukin juga saufa, kemudian dimasukin juga tak tanif. Itu cirinya fiil. Nah, kemudian kalau huruf, tentu huruf itu kata sambung atau kata depan. Itu artinya kata sambung atau kata depan. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf, jadi ada perubahan dalam kalimat ya. Perubahan kalimat itu disebut dengan i'rab. Nah, perubahan kalimatnya seperti berubah domah ke fathah, kasroh, sukun, dan itu yang perubahannya ya. Perubahan i'rab itu ada 4 ya. Ada domah, ada fathah, ada kasroh ya, atau jr atau sukun. Jadi kalau dalam bahasa Arab mah rofa itu domah, nasob itu fathah, kemudian jr itu kasroh, sukun itu jazm. Nah, itu perubahan-perubahannya. Nah, kemudian ketika kita akan memulai merubah ataupun perubahan-perubahan dalam kalimat, contohnya kita tahu dulu mengambil kalimat daripada isim misalkan. Nah, untuk kalimat isim tentu kita sudah memahami tadi
ada alif lam, ada tanwin, ada huruf qasam atau huruf sumpah, ada juga huruf jar, min. Nah, itu perubahan-perubahannya tentu dengan kalimat-kalimat yang tadi sebagai tanda-tanda isim. Ya. Contoh tadi misalkan kita ambil kalimat isim wallahi, billahi, tallahi, itu kalimat isim. Ciri-ciri kalimat isim di huruf sumpah. Maka bunyinya wallahi, bukan wallahu, bukan tallahu, tapi wallahi. Karena apa? Huruf sumpah belakangnya di kasrohkan, wallahi, maka demi Allah. Tapi kalau wallahu dan Allah, wa-nya bersifat depan jadi dan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika contoh dalam kalimat isim perubahan sisi tanwin, misalkan sisi tanwin, misalkan masjidan, masjidun, ya misalkan. Kenapa? Nah, perubahan-perubahan itu, nah itu dari sisi tanwinnya. Namun untuk kalimat isim kita cukupkan terlebih dahulu, ya. Kita cukupkan terlebih dahulu perubahan-perubahan di kalimat isim, dan kita akan coba berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya, nanti di perubahan-perubahan kata kerja atau kalimat fi'il yang tentu sering banyak digunakan. Nah, penjelasan di awal sebelum nanti kita terus akan praktek kalimat-kalimat perubahan-perubahan. Ini penjelasannya adalah mulai dari praktek dari fi'il, ya. Fi'il berarti tadi kata kerja. Nah, kata kerja dan tadi cirinya ada qad atau laqad, kemudian ada sin atau ada saufa. Nah, itu ciri-cirinya atau tak tanis. Namun di sini fi'il sendiri memang terbagi ke dalam tiga ya. Kita urai: satu fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, tiga fi'il amar. Fi'il madi berarti pekerjaannya artinya sedang, jadi telah. Kalau madi itu telah dilakukan. Madi itu artinya memang pekerjaannya telah dilakukan. Kalau mudhari sedang atau akan dilakukan. Amar juga sama, namun sedang atau akan itu perintah. Jadi kalau madi telah artinya. Ya. Nah, ini untuk perubahannya fi'il madi ini memang ada cirinya, adalah ada 3 huruf. Ciri madi memang ada 3 huruf cirinya. Jadi kalau misalkan menentukan madi, lihat hurufnya ada 3. Dalam kalimat bahasa Arab hurufnya 3, ya madi. Contohnya seperti yang sudah disampaikan. Contoh misalkan fa'ala, fa, ain, lam. Fa-nya 1, ainnya 1, la-nya 1. Berarti 3 hurufnya, yang itu disebut dengan fi'il madi, fa'ala. Nah, kemudian kalau nanti fi'il mudhari berarti ditambah huruf-huruf mudhari yang ada ditambah dengan anita. Anita itu singkatan alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta, anita. Ya, huruf mudhari atau disebut mudhora'ah. Ditambahin misalkan alif, af'ulu misalkan. Atau ditambahin nun, naf'ulu. Ditambahin ya, yaf'alu. Itu fi'il mudhari. Kemudian kalau fi'il amar itu ditambahin depannya alif, belakangnya dikasih sukun. Berarti kalau misalkan tadi fa'ala jadi fi'il mudhari'nya yaf'alu, berarti kalau fi'il amarnya jadi if'al. Nah, if'al. Itu bisa dipahami ya. Nah, itu perubahan-perubahannya. Nah, ini akan kita coba banyak mempraktekkan nanti
terkait tentang perubahan-perubahan. Insya Allah mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Insya Allah banyak pengulangan akan memahami dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.